Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara sehat selalu, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa, dan terus dalam perlindungan Tuhan, terus dalam hikmat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Kalau hikmat Tuhan turun atas kita, saya percaya segala berkat akan turun atas kita. Bukan hanya berkat untuk diri kita, tetapi keberadaan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita. Lebih daripada itu, kita mampu terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami mampu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pembawa damai dan sukacita dalam kehidupan kami, dan kami akan terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Kebenaran firman Tuhan itu akan berbuah berlipat kali ganda bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak membutuhkan air? Semua orang membutuhkan air. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan air. Air sebagai kebutuhan pokok umat manusia di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan air sebagai suatu perumpamaan tentang dirinya. Kalau kita membaca bacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 ayat sampai 44, begini bunyi firman Tuhan, silakan saudara menyimak. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tapi yang lain berkata, "Bukan Mesias, tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan Yesus menyatakan kepada kita yang ditulis oleh Injil Yohanes bahwa Dia adalah air hidup. Kata air hidup berarti tempat kelegaan. Bukan hanya tempat, air itu bukan hanya tempat untuk memberi minum, tetapi pada bagian lain, pemazmur pernah mengatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai. Sungai dan air adalah satu kesamaan, di mana air itu adalah bukan hanya tempat untuk melepaskan dahaga bagi rusa, tetapi juga tempat mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman dan mara bahaya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan. Yesus menjadikan dirinya sebagai air hidup. Dan air hidup menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita, apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini, hendaklah kita selalu dipenuhi oleh Kristus dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, kelegaan dalam hidup ini, dan menjadikan Yesus sebagai benteng perlindungan kita. Dan di antara mereka, dalam cerita ini di antara mereka, ada yang percaya Kristus sebagai Mesias, tetapi sebagian di antara mereka menganggap dia sebagai penyesat. Mengapa ada yang menganggap Yesus sebagai Mesias? Karena mereka melihat bahwa dari tanda-tandanya ada yang dinubuatkan oleh para nabi. Hanya beberapa di antara mereka bertentangan karena Yesus berasal dari Galilea. Karena yang mereka tahu, bukankah Mesias itu harusnya berasal dari Bethlehem, dari keturunan Daud. Mereka tidak tahu bahwa Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Memang dia dibesarkan di Galilea mengikuti ayahnya Yusuf dan Maria. Tetapi hari ini kita belajar bahwa
beberapa orang di antara yang lain mengakui Kristus sebagai Mesias, tetapi beberapa yang lainnya tidak. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua, sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, apa pandanganmu terhadap Yesus saat ini? Apakah engkau memandang dia sebagai juru selamat? Ataukah engkau memandang dia sebagai penyesat? Nah, hari ini engkau yang menentukan itu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Karena dia adalah sumber air yang mampu memberikan kelegaan, perlindungan dari segala ancaman yang kita hadapi. Terimalah Yesus dengan sungguh-sungguh. Undanglah dia masuk dalam hatimu. Sehingga apapun yang kau lakukan akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat melakukan segala aktivitas hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kami, menjadikan kami berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Biarlah segala usaha pekerjaan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.